Nah, Kang, tadi kan sudah ngomongin masa lalu ya, Kang, masa lalu Akang. Ke depan, Akang pengen seperti apa sih gitu? Baik itu untuk diri sendiri ataupun pemuda Kabupaten Cirebon. Ya kalau untuk diri sendiri saya nggak begitu ini ya, karena saya sudah tua juga. Terus saya inginnya setelah menjadi bupati, saya ingin Cirebon ini bisa maju. Karena negara kita sekarang negara bebas untuk persaingan. Bebas untuk persaingan. Persaingan antara kabupaten satu dengan kabupaten lain. Kita sudah otonomi daerah. Beda waktu dengan dulu. Kalau dulu kita sentralistis ya. Sekarang itu pemerintah memberikan suatu kebebasan antara kabupaten satu dengan kabupaten lain, provinsi satu dengan provinsi lain. Maka kita ingin Kabupaten Cirebon bisa maju. Makanya ada 3 faktor kemajuan itu. 3 faktor. Pertama, konsep dari Pak Bupatinya sendiri. Saya ingin membuat ini maju. Lalu dilaksanakan oleh para pejabatnya, oleh birokratnya, dari sekda sampai tingkat kubu. Gitu. Yang ketiga, masyarakat. Nah, kalau 3 unsur ini satu kesatuan, ini pasti ada kesuksesan. Sehebat apapun bupatinya konsep, kalau di birokratnya juga ngejalanin, itu tidak akan jadi. Jadi memang 3 elemen itu harus saling berkesinambungan ya, sinergis. Nah, konsepnya apa? Saya sebagai bupati harus keterbukaan. Transparansi. Tidak harus bahwa bupati ini orang yang ditakuti, disegani, sehingga anak buah itu tidak bisa tanya. Anak buah tidak bisa membuat konsep. Anak buah yang ada nurut. Saya tidak mau sebenarnya. Saya anak buah saya, para pejabat harus memberikan suatu konsep di dalam tugas dan fungsinya. Saya membuat skenario yang harus dilaksanakan saja. Dan saya pun ingin dia kalau ada kesusahan ngomong. Jangan cuma dia diskusi ya, Kang ya. Kemajuan harus gitu. Dari diskusi mungkin akan ada solusi. Gitu. Nah, kita kan harus gini. Kita lihat potensi Cirebon apa. Nah, terus harus digali oleh para pejabat itu sampai ke tingkat desanya. Gitu. Sebab desa pun sekarang oleh pemerintah sekarang, oleh Pak Jokowi ini diberikan suatu anggaran-anggaran yang harus dibuat, dilaksanakan program-program sesuai dengan desa, potensi desa itu sendiri. Nah ini kalau desanya, para pejabatnya, masyarakatnya, insya Allah saya pun tidak akan menutup diri. Harus juga elitis yang harus diterapkan. Harus kita ini tidak harus nurut, saya enggak. Ayo kita sama-sama. Maksud saya di pendopo, di kantor, saya dengan siapapun ayo ngobrol. Tapi gitu. Memang betul loh, Sobat Tamas. Ya, saya merasakan betul dari semenjak di Bandung, masih kepala Kemenang waktu itu ya Kang ya. Ya sering diskusi gitu. Beliau ini membuka diri untuk diskusi sama siapapun. Itu jadi pegangan Akang gitu untuk mencari solusi harus seperti itu. Ya, jadi gini. Kalau pimpinan ini menutup diri atau menjadi orang yang elitis, yang segala sesuatunya itu harus dari dia dan tidak bisa dikritis, egois dan otoriter gitu. Tidak akan ada kemajuan. Nah, kita membuka diri, tidak otoriter sok silakan. Karena bupati itu manusia yang akan dibatasi kemampuan dari latar belakang dia. Kan gitu. Kalau saya tentang masalah keagamaan, ya saya konsep sudah hafal. Tapi masalah pembangunan, masalah apa yang ada keinginan kita, lalu kita laksanakan, silakan. Makanya saya kasih kebebasan kepada para pejabat-pejabat untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Kayak gitu. Jangan lalu ada konsep seperti dulu, minta petunjuk. Minta petunjuk. Ya, kalau dulu kan gitu, jadi pejabat karena saya mengalami pejabat dari zaman Orde Baru. Nah, sampai sekarang yang ada kalau dulu minta petunjuk kepada pimpinan. Saya tidak akan memberikan petunjuk. Kalau dia menjadi pejabat, kalau wangsit ngasih nggak Kang? Kalau wangsit kudu puasa dikit ya. Puasa dikit ya Kang. Jadi kita ingin membuat Kabupaten Cirebon ini. Kabupaten Cirebon ini kan punya potensi.
Dan tapi juga kita perlu kalau potensi itu kita tahu dan kita menggali potensi itu akan maju. Itu karena kita tahu bahwa Pantura ini dibandingkan dengan kabupaten lain itu kita dari segi ekonomi dan SDM-nya itu akan agak rendah ya. Nah, saya ingin bahwa Cirebon itu harus lebih naik lagi. Betul. Dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain. Nah, itu konsepnya ya harus kebersamaan, keterbukaan, dan kita sama-sama berbuat baik untuk umat. Betul. Nah, Kang, satu hal yang saya pengen tanyakan ya ke Akang. Akang dulu sempat terbersit nggak bakalan jadi Bupati Cirebon gitu? Apalagi dengan keheterogenannya yang luar biasa, luas wilayah, potensi, permasalahan sosial, permasalahan ekonomi, dan banyak sekali permasalahan mungkin di Cirebon yang perlu segera diberikan solusi. Nah, Akang dulu sempat nggak terbersit gitu untuk memimpin daerah yang seperti ini? Saya orangnya tidak mempunyai belum nggak kepikir kepikir akan jadi bupati apa saya nggak. Jadi kepala depag aja nggak berpikir. Saya punya konsep hidup bahwa kita harus bermanfaat terhadap orang lain. Bermanfaat kepada orang lain gitu aja. Dan kitanya selalu dengan baik, kitanya juga melaksukan dengan baik. Nah, itulah terus takdir kita. Nah, saya jadi kepala Kemenag juga boro-boro bupati. Kepala Kemenag saudara nggak punya, ini tidak punya, yang punya saudara yang pejabat enggak. Tapi itulah kita punya konsep kerja kita yang baik dan kita menjalin kebersamaan yang baik dan kita selalu komunikasi dan dengan yang lain. Dan itulah kita menjadikan saya seperti sekarang ini. Tidak ada. Dan kita waktu jadi kepala depag, jadi bupati biasa-biasa aja. Apa yang diistimewakan biasa-biasa aja. Gini, Kang. Enggak gitu. Karena dulu saya karena aktif sering ketemu dengan bupati, dengan gubernur, biasa-biasa aja saya. Biasa-biasa aja. Makanya saya jadi pun biasa-biasa aja. Apa sih yang dibanggakan itu? Yang penting kita berbuat supaya orang lain ada manfaatnya. Saya duduk di samping Akang, seakan-akan saya membaca manjada wajada di sini. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka akan sampailah ia. Gitu. Nah, itulah. Memang kita harus benar-benar kita ini bekerja dengan baik. Gitu. Ya, jadi memang itu benar kita sungguh-sungguh itu. Jadi ya, jadilah saya seperti ini. Gitu. Yang penting kita belajar, lalu kita ini juga kita belajar terus. Pantang menyerah terus kayak gitu. Nah, inilah. Makanya anak-anak muda yang sekarang pun potensi itu jangan lalu malesan, lalu frustasian. Nah, makanya perlu komunikasi. Silaturahmi itu paling penting, silaturahmi. Jadi diskusi. Nah, itulah saya menjadi bupati aja. Nah, itu saya diskusi dengan rekan-rekan. Harus gini gitu. Lalulah kita ini. Itu. Jadi kita jadi pejabat pun, gitu, jadi pejabat di depag. Karena kita sering komunikasi, sering silaturahmi, lalu tawaran-tawaran itulah. Gitu. Bahkan saya jadi kepala KUA, saya jadi karyawan cuma beberapa tahun. Oh, sempat jadi karyawan? Iya, kan jadi staf dulu. Langsung menjadi pejabat saya. Nah, tapi ya kenapa kita silaturahmi? Jadi orang tuh banyak tawaran-tawaran. Jadilah pejabat gitu. Tapi setelah jadi pejabat jangan sombong gitu. Kita biasa-biasa aja kalau jadi. Jadi ke rekan-rekan juga banyak doa ke saya itu. Gitu. Apa pesannya untuk khusus ya, Kang? Pesan khusus untuk anak muda Kabupaten Cirebon. Saya pesan khusus kepada anak muda Cirebon, pertama belajar yang baik. Belajar. Nah, yang kedua hati-hati pergaulan. Hati-hati pergaulan. Kalau pergaulan itu untuk positif, silakan. Jangan sampai ke yang negatif. Karena yang namanya dunia, positif dan negatif itu selalu beriringan. Nah, kita harus memilah dan memilih. Mana kita ini, oh ini manfaat, oh ini tidak manfaat.
Oh ini jelek, oh ini baik. Nah itulah yang harus bisa menyerap. Bahkan dengan ilmu, nanti bisa memilah dan memilih. Memilah. Gitu. Oh gini kita ini. Nah gitu. Karena banyak juga rekan-rekan kita. Tapi kita hidup ini punya prinsip dan konsep. Prinsip dan konsep. Nah, prinsipnya kita ini. Silakan orang lain gitu. Oh itu jelek. Oh ini kita harus gini. Nah, konsepnya saya hidup ini harus gini. Kita sebagai anak muda belajar. Dan kita harus bisa mengambil potensi yang ada di sekeliling kita. Itulah nanti anak muda yang maju. Nah, kemudian nih, kita sudah tahu betul ya, membuktikan bahwa otak dan hati nurani Pak Bupati ini luar biasa, seimbang. Nah, sekarang kita mau minta pembuktian satu lagi, ototnya dengan satu jurus, Kang. Boleh. Satu jurus dari bela diri Akang gitu kan. Barangkali, wah, melihat bupatinya jago bela diri. Masa kita warga yang beli bisa sih mengkonon loh. Namanya. Ya sekarang saya kan masih di tarung derajat. Tarung derajat. Boxer sekarang disebut tarung derajat. Ya masih aktif rekan-rekan juga kita untuk latihan. Coba Kang, satu Kang. Bela diri. Gimana Kang? Pukul gitu. Set. Nah kan gitu. Kitanya mau apa? Nah, langkah kita ini. Saya tuh mau mukul atau mau dijatuhi. Oh, bisa. Atau kita nanti kalau mukul lagi, sok mukul lagi. Mukul, set. Wah, bener langsung kebanting ini. Gitu. Oh, ini ke sini ya, Kang? Iya. Jadi begal juga takut. Luar biasa, Kang. Ya. Sukses selalu, ya, Kang Imron. Ini percontohan Kaula Muda Cirebon. Kita sama-sama belajar. Otot kita diolah, otak kita diasah, hati kita terus ditenangkan dengan agama. Itu pesan dari Kang Imron. Terima kasih, Kang Imron, atas waktu dan kesempatannya. Saya begal di jalan, lagi jalan-jalan di Pendopo Bupati. Itu obrolan kita, Sobat Tamasya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.